地獄に落ちろ。Hai para Sundaders, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film samurai yang berjudul Tajomaru tahun 2009. Kisah seorang anak kaisar yang jago bela diri namun tiba-tiba harus menjadi samurai jalanan karena dihianati oleh saudaranya sendiri hingga dia bersumpah untuk menghabisi saudaranya tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali ketika mereka masih anak-anak. Mereka adalah kakak beradik bernama Nobutsuna sang kakak dan Nomitsu sang adik. Mereka berdua adalah anak keturunan kaisar dan jika sudah dewasa, sang kakak akan mendapatkan jabatan di kekaisaran tersebut. Sedangkan anak perempuan ini bernama Ako, seorang anak bangsawan kaya raya. Mereka bertiga sering bermain dan belajar bersama-sama. Suatu hari ketika mereka pulang ke rumah, mereka melihat seorang anak sedang ditangkap oleh pelayan. Terlihat anak itu mencuri sebuah kentang. Nomitsu dengan baik hati mengizinkan anak itu untuk memakan kentangnya karena menurut dia anak itu mencuri karena lapar. Dan Nomitsu melihat anak itu sepertinya tak punya orang tua sehingga dia memberi nama anak itu Sakuramaru. Lalu dengan baik hati Nomitsu mengajak Sakuramaru untuk tinggal bersama mereka di rumahnya. Bertahun-tahun telah berlalu dan kini mereka telah tumbuh dewasa. Ketika itu mereka sedang menghadap Shogun, sang kaisar tertinggi. Kaisar Shogun berkata bahwa salah satu bangsawan di kota ini telah meninggal. Mereka adalah orang tua dari Ako. Shogun pun menyarankan agar Nobutsuna sebagai kakak tertua untuk segera menikahi Ako agar harta warisan orang tuanya itu berpindah ke pihak kekaisaran. Namun Nobutsuna tak mau menerima aturan seperti itu. Dia tahu kalau sebenarnya Ako jatuh cinta pada adiknya Nomitsu, tapi perintah dari Shogun ini tak bisa mereka tolak. Keesokan harinya Nobutsuna sedang berlatih pedang. Lalu datanglah Sakuramaru. Sakuramaru berbicara pada Nobutsuna kalau Nomitsu bertindak sendiri dan menginginkan harta warisan dan juga Ako untuk dirinya sendiri. Sakuramaru memberi saran agar Nobutsuna segera merebut Ako dengan cara paksa. Ini adalah hasutan jahat Sakuramaru agar kedua bersaudara ini pecah. Sayangnya Nobutsuna sudah termakan hasutan Sakuramaru ini. Di sebuah kuil, ketika Ako sedang menenangkan diri dan masih bersedih atas kematian orang tuanya, maka datanglah Nobutsuna dan langsung memaksa Ako untuk bercinta dengannya. Nobutsuna menodai Ako secara paksa karena dia pikir dengan cara ini dia akan segera bisa menikahi Ako dan mendapatkan seluruh harta warisannya. Sementara itu, di tempat lain, Sakuramaru menemui Nomitsu yang sedang berkuda. Sakuramaru berkata kalau Nobutsuna akan melakukan pemaksaan pada Ako dan mungkin saja menodainya. Nomitsu pun segera pergi untuk mendatangi Ako. Ketika dia melihat Ako, tanpa pikir panjang dia langsung mengajak Ako untuk kabur bersamanya. Kemudian Sakuramaru dan anak buahnya yang masih setia bersama Nomitsu untuk kabur dengan Ako dan meninggalkan rumahnya dan statusnya sebagai anak keturunan kaisar. Lalu mereka masuk menuju hutan dan lembah menjauhi kota. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, mereka pun beristirahat. Di saat mereka beristirahat, Sakuramaru menghampiri seorang penasihat keluarga kaisar yang ikut bersama mereka yang bernama Kagetoki. Sakuramaru pun berkata ada yang ingin disampaikannya dan mereka pun berjalan menjauhi tempat istirahat dan sampai di tepi sungai. Lalu, secara tiba-tiba Sakuramaru berkata kalau dia ingin membunuh Kagetoki. Kagetoki pun kaget dan menganggap ini hanya candaan saja. Tapi Sakuramaru ini bersungguh-sungguh dan langsung mencabut pedangnya dan menebas Kagetoki hingga akhirnya dia tewas. Setelah itu, muncullah beberapa anak buahnya Nomitsu melihat apa yang terjadi. Mereka pun langsung menyerang Sakuramaru. Tapi sekarang Sakuramaru punya keahlian pedang yang lebih tinggi sehingga mereka semua berhasil dikalahkan. Sementara itu, Nomitsu dan Ako terbangun dari tidurnya. Tapi keadaan di sana sepi dan sunyi, tak ada seorang pun.
Mereka pun berkeliling mencari Sakuramaru dan Kagetoki. Ketika mereka sampai di tepi sungai, mereka melihat Kagetoki tergeletak sudah tak bernyawa. Sementara itu, Sakuramaru kembali ke kediamannya dan menemui Nobutsuna. Lalu tanpa sepatah kata pun dia mengayunkan pedangnya pada Nobutsuna. Dan Nobutsuna pun ambruk kemudian tewas di tangan Sakuramaru. Kembali ke Nomitsu dan Ako. Mereka kembali berputar-putar di dalam hutan dan merasa tersesat. Di tengah hutan, tiba-tiba ada suara aneh seperti suara teriakan. Tiba-tiba dari balik pohon muncullah seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan compang-camping. Pria itu adalah seorang samurai jalanan dan terlihat mencurigakan. Dia mengenalkan dirinya bernama Tajomaru. Tajomaru berkata kalau dia menginginkan kuda Nomitsu. Nomitsu lalu menarik pedangnya. Mereka pun mulai berkelahi. Mereka berdua dengan seimbang. Lalu Tajomaru mengganti pedangnya dengan pedang yang lebih besar. Nama pedang itu adalah Namikiri. Dan dengan satu sabetan, Tajomaru berhasil mematahkan pedang Nomitsu. Kini Nomitsu dihajar habis-habisan hingga tak mau berdiri dan pingsan. Lalu Ako berusaha menyerang Tajomaru, tapi dia malah terjatuh. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Nomitsu pun terbangun dari pingsannya dan sudah dalam keadaan terikat. Dia melihat Tajomaru sedang berbicara dengan Ako. Tajomaru berkata kalau Ako harus memilih dua pilihan. Akan ikut bersama Tajomaru atau dijual ke pasar budak. Lalu tanpa diduga, Ako berkata kalau dia bersedia ikut bersama Tajomaru dengan satu syaratnya. Syaratnya adalah bunuhlah Nomitsu. Tak ada yang menyangka Ako akan berkata seperti itu. Nomitsu hanya bisa terdiam, terpaku, tak percaya kalau wanita yang begitu dicintainya berkata kejam seperti itu. Lalu Nomitsu pun mencoba memujuk Ako, berkata sadarlah kalau kita harus mati maka kita mati bersama. Tapi Ako menolak mentah-mentah dengan berkata kamu saja mati sendiri. Tajomaru menyaksikan pertengkaran mereka sambil tertawa puas. Kemudian Nomitsu pun memohon untuk terakhir kalinya dan berkata, bukankah kita sudah berjanji akan hidup bersama dan mati bersama? Aku lalu berkata, kalau ini semua adalah salah Nomitsu yang menyeret keadaan menjadi seperti ini. Tajomaru lalu berkata pada Nomitsu, kalau sebaiknya aku ini dibunuh saja karena sepertinya omongannya sudah ngelantur. Di saat Tajomaru tak memperhatikan Ako, tiba-tiba Ako melarikan diri dari situ dan meninggalkan Nomitsu sendirian. Tajomaru pun melepaskan ikatan Nomitsu, tapi tiba-tiba dia mengambil pisau dan menikam Tajomaru. Di saat-saat sekaratnya, anehnya Tajomaru tak membalas dan tak marah, tapi malah menyuruh Nomitsu mendekat. Dia lalu memberikan pedang Namikirinya pada Nomitsu dan berkata, ambillah pedang ini dan pakailah nama Tajomaru. Nama Tajomaru adalah nama seorang samurai jalanan terkenal dan siapapun yang berhasil mengalahkan seorang Tajomaru, orang itu maka berhak untuk menjandang nama Tajomaru selanjutnya. Lalu pada akhirnya Tajomaru pun tewas. Nomitsu lalu pergi dari situ dan berjalan hingga larut malam. Malam harinya, dia menemukan sebuah api unggun dengan ikan dan ayam yang sedang dibakar. Dia pun langsung memakan semua makanan itu karena sudah berhari-hari dia tidak makan. Sedang enak-enaknya makan, muncullah beberapa orang pemilik makanan itu. Mereka pun langsung mengancungkan pedangnya. Salah satu dari mereka bernama Doken. Bertanya siapa kamu? Nomitsu menjawab kalau dia bernama Tajomaru. Dan mereka tak percaya kalau Tajomaru terkenal sebagai seorang samurai jalanan yang punya kemampuan pedang yang tinggi. Lalu, salah satu dari mereka langsung menyerang Nomitsu. Tapi dengan satu sabetan pedangnya, Nomitsu mematahkan pedang orang itu. Setelah melihat kemampuan pedangnya itu, mereka pun langsung percaya kalau orang ini memang benar-benar Tajomaru. Kini mereka pun mempersilahkan Nomitsu untuk ikut bergabung dan makan bersama. Bahkan mereka bersedia menjadi anak buahnya Nomitsu dan menjadi samurai jalanan. Dan kini Nomitsu, sang anak keturunan kaisar, resmi berubah menjadi seorang samurai jalanan bernama Tajomaru. Kemudian hari-harinya kini disibukkan dengan mencuri. Dia dan anak buahnya akan menghentikan para pejalan kaki yang membawa barang bawaan dan mencuri barang-barang tersebut. Tapi walaupun Nomitsu itu sekarang menjadi samurai jalanan, dia tak mau membunuh orang tanpa alasan. Suatu malam, mereka berempat sudah mengobrol mengelilingi api unggun. Doken bercerita tentang keadaan kekaisaran di sebuah kota. Dia berkata kalau seorang keturunan kaisar bernama Nobutsuna sudah mati.
dan dia digantikan posisinya oleh adiknya bernama Naomitsu. Naomitsu sendiri yang mendengar hal itu tak percaya apa benar kakaknya telah mati. Ditambah lagi ada seorang bernama Naomitsu di sana. Naomitsu kan dia sendiri. Kenapa di kekaisaran ada orang yang namanya sama dengan dirinya? Lalu ketika mereka semua tertidur, Naomitsu mengendap-endap pergi dari situ. Tapi Doken melihat kepergian Naomitsu itu, lalu diam-diam dia mengikutinya. Tujuan Naomitsu adalah pulang kembali ke rumahnya. Tetapi bukan yang sambutan hangat yang dia dapatkan. Dia malah dihadang oleh para pengawal lalu dijebloskan ke penjara. Tentu saja Naomitsu tidak bisa menerima ini dan berteriak kalau dia ini Naomitsu, seorang keturunan kaisar. Kemudian tiba-tiba muncullah Sakuramaru. Sakuramaru berkata kalau sekarang dialah Naomitsu dan kau hanya seorang samurai jalanan saja. Sakuramaru bercerita setelah kematian Nobutsuna dia ditunjuk oleh shogun menjadi Naomitsu dan menjalankan roda pemerintahan. Lalu Sakuramaru berkata kalau dia akan memanggil istrinya. Di situ muncullah Ako. Ako ternyata sudah menjadi istri Sakuramaru. Naomitsu semakin tak percaya dengan semua situasi ini. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang menghampiri mereka memberitahu kalau seorang gubernur datang ke rumah itu. Gubernur itu mendapat kabar mengenai adanya pengkhianatan di keluarga keturunan kaisar dan mencurigai Sakuramaru. Di sana, semua orang menghadap gubernur termasuk Naomitsu dan Doken yang juga tertangkap di sana. Lalu gubernur itu meminta penjelasan. Naomitsu pun berbicara. Dia menceritakan semua yang terjadi. Kemudian Naomitsu menjadi orang yang dihianati oleh seluruh kekaisaran dan juga oleh kekasihnya sendiri, yaitu Ako. Di saat itu muncullah Shogun yang membuat semua orang kaget karena kehadirannya yang tiba-tiba. Shogun lalu berkata bahwa Sakuramaru yang menjadi Naomitsu adalah atas izin darinya. Dari situlah kini Sakuramaru merasa mendapatkan perlindungan dari Shogun. Kemudian dia pun memerintahkan kepada para prajurit untuk menyeret Ako untuk dibunuh. Barulah setelah itu Naomitsu pun akan dibunuh juga. Naomitsu kini tertunduk lesu seakan hidupnya sudah hancur. Lalu Doken yang berada di sebelahnya tiba-tiba berkata sesuatu. Sebenarnya waktu Naomitsu dan Ako bertemu dengan Tajomaru di hutan pada waktu itu, dia ada di sana memperhatikan dari kejauhan. Dan cerita yang sebenarnya terjadi adalah ketika Tajomaru hendak menodai Ako. Ako berkata lebih baik dia mati bunuh diri daripada dia ternoda. Dengan pisau sudah terhunus di lehernya. Melihat itu Tajomaru tak tega. Ako lalu berkata kalau dia sangat mencintai Naomitsu, tapi dia kini merasa sudah menjadi wanita kotor karena pernah dinodai oleh Nobutsuna. Ditambah lagi selama Ako masih bersama Naomitsu, hidup Naomitsu akan selalu dalam bahaya. Maka dari itu, Ako berinisiatif untuk meninggalkan Naomitsu demi menyelamatkan hidupnya Naomitsu sendiri. Kemudian, cerita dari Doken ini pun menyadarkan Naomitsu kalau Ako masih sangat mencintainya hingga rela berbuat seperti itu. Setelah menceritakan semua yang terjadi, Doken tiba-tiba memanggil semua teman-temannya yang langsung datang dan menghajar semua pengawal yang ada di situ. Naomitsu pun berhasil dibebaskan dan kini dia punya rencana untuk menyelesaikan ini semua. Naomitsu pun pergi untuk menyelamatkan Ako. Sesampainya di sana, Sakuramaru sedang bersiap untuk melemparkan Ako ke jurang. Tapi di luar dugaan, Ako sendirilah yang menjatuhkan dirinya. Kemudian melihat itu Naomitsu pun ikut terjun menjatuhkan diri ke jurang juga. Di bawah jurang, Naomitsu berhasil sadar dari pingsannya. Dengan bertati-tati dia mencari Ako. Lalu pada akhirnya dia menemukan Ako dalam keadaan lusuh dan tak berdaya. Dengan lirih Ako berkata, "Bunuhlah aku, karena aku sudah tak suci lagi dan sudah dinodai oleh Nobutsuna." Naomitsu sudah memegang pedangnya, tapi dia tak tega melihat Ako yang seperti itu lalu memeluknya. Dia lalu berkata kalau itu semua tak masalah. Naomitsu pun akan menerima Ako dan tetap akan mencintainya. Kemudian Ako pun merasa bahagia mendengarnya. Kini mereka berdua mencari jalan keluar dari jurang itu. Lalu mereka melihat ada sebuah rantai menjuntai dari atas. Naomitsu tahu sepertinya rantai itu milik Doken. Dia pun memanjat tebing itu dengan menggendong Ako. Beberapa waktu kemudian akhirnya mereka berhasil naik kembali ke atas. Lalu dengan penuh amarah Naomitsu dan Ako pun kembali ke rumah. Mereka hendak membalas dendam atas semua kekacauan yang dibuat Sakuramaru. Sesampainya di rumah, Naomitsu pun berbicara pada Sakuramaru. Naomitsu berkata kalau selama ini dia menganggap Sakuramaru sebagai saudaranya sendiri.
Tapi ketamakan Sakuramaru akan harta dan jabatan membuatnya menjadi orang licik yang tega menghancurkan kekaisaran. Kini Naomitsu pun mengajak Sakuramaru berduel, menyelesaikan semua ini dengan sebuah pertarungan. Lalu pertarungan pun dimulai. Awalnya Naomitsu dan Sakuramaru bertarung dengan imbang, tapi di tengah pertarungan pedang Naomitsu terlepas dan terlempar jauh. Dia berusaha mengambil pedangnya kembali, tapi Sakuramaru lah yang mengambil pedang itu. Pergumulan pun terjadi hingga akhirnya pedangnya Naomitsu berhasil mendapatkan kembali. Dia pun mengayunkan pedangnya dan tebasannya mengenai Sakuramaru. Sakuramaru langsung ambruk hingga akhirnya dia pun tewas. Kini Sakuramaru telah tiada. Lalu Naomitsu pun memanggil seorang penasihat kekaisaran di situ. Dia berkata kalau tugas sebagai pejabat kekaisaran dia serahkan pada nasihat tersebut. Naomitsu tak mau menjadi seorang pejabat kekaisaran, hanya ingin menjadi orang biasa saja bersama Ako. Naomitsu pun pergi dari kota itu, memulai kehidupan mereka yang baru. Tak ada gelar kaisar, tak ada gelar bangsawan. Hanya dua orang biasa yang saling mencintai, memulai untuk hidup damai dan bahagia. Dan film pun selesai. Nah, begitulah seluruh alur cerita dari film Tajomaru. Sebuah ketamakan akan harta dan jabatan akan membuat orang lupa saudara dan keluarga sendiri, hingga menghalalkan segala cara sampai saling bunuh-membunuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Xiaotong undur diri dan salam Sundaders.